Menurut catatan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Dunia, jumlah sampah plastik akan meningkat 3 kali lipat dari 460 juta ton pada tahun 2019 menjadi 1.231 juta ton pada tahun 2060. Pembalut adalah kebutuhan dasar bagi sebagian besar wanita di seluruh dunia. Namun, sebagian besar pembalut yang tersedia di pasaran terbuat dari bahan sintetis yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembalut yang aman dan ramah lingkungan. Salah satu alternatif yang muncul adalah pembalut berbasis serat alami, yang dibuat dari bahan-bahan alami. Dengan menggunakan pembalut berbasis serat alami, konsumen dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan PBB terkait produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab serta pelestarian ekosistem laut. Menurut data dari Ocean Controversy, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington DC pada tahun 2015, ada lebih dari 150 juta ton sampah plastik di lautan tanpa adanya intervensi yang signifikan. Plastik mungkin lebih banyak daripada ikan di laut pada tahun 2050. Di samping itu, data riset Bank Dunia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pembalut dan popok sekali pakai menyumbang 21% sampah di lautan atau menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua setelah sampah rumah tangga. Melihat kembali tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan PBB atau yang biasa kita dengar sebagai 17 SDGs, terutama pada SDG ke-12 tentang produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, serta pada SDG ke-14 mengenai ekosistem lautan. Apa yang harus kita lakukan dengan masalah tersebut? Sanipet hadir untuk mengganti konsep pembalut sekali pakai menggunakan 55% plastik menjadi 100% compostable dengan menggunakan beberapa bahan utama, yaitu kapas organik, kain serat pisang atau bahan break plastik yang terbuat dari singkong atau cassava plastik, dan spoonboard atau lapisan serat yang menyerupai kain sehingga dapat memberikan kenyamanan ekstra, serta daya serap yang tinggi untuk digunakan kapanpun saat beraktivitas sehari-hari, berolahraga maupun tertidur dengan bahan komposisi dan biodegradable. Pengguna tidak perlu khawatir produk akan mencemari lingkungan. Proses pembuatan Sanipet terdiri dari beberapa langkah-langkah. Pertama, diawali dengan menyiapkan beberapa lapisan penyerap pertama yang menggunakan kapas organik dan banana fabric serta lapisan permukaan luar yang menggunakan lapisan serat menyerupai kain. Selanjutnya, memotong lapisan tersebut menjadi ukuran yang telah ditentukan, yaitu sebesar 27 dikali 1 cm. Kemudian masing-masing jenis lapisan tersebut disemprot dengan bahan perekat. Langkah selanjutnya adalah proses assembly atau penggabungan kedua lapisan tersebut ke lapisan paling dasar yang menggunakan bahan cassava plastik. Proses ini diawali dengan meletakkan cassava plastik dalam mesin assembly, kemudian menempelkan lapisan penyerap yang telah disemprotkan adhesive, serta dilanjutkan dengan menempelkan lapisan serat yang menyerupai kain pada lapisan teratas pembalut. Langkah terakhir adalah melakukan penggabungan dan pemberian tekanan agar semua lapisan dapat menyatu dengan sempurna dengan bantuan mesin press setelah menjadi satu kesatuan. Produk kemudian dicetak sesuai desain yang telah dibuat. Hal yang menarik dari produk ini adalah apabila produk dibuka dan kemasan pembalut dibuang, kemasan tersebut akan langsung dapat menyatu dengan air serta dapat menyuburkan tanaman karena mengandung zat organik yang dapat menutrisi tanah. Selain itu, pembalut ini hanya membutuhkan 2 bulan untuk sepenuhnya terdekomposisi sehingga tidak ada lagi plastik waste atau limbah plastik yang dihasilkan dari Sanipad. Selain ramah lingkungan, pembalut ini juga aman untuk kesehatan kulit dan terhindar dari resiko toxic shock syndrome atau resiko yang dapat muncul akibat penggunaan menstrual cup yang merupakan alternatif lain dari pembalut konvensional dengan adanya pembalutan Sanipad.